Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aprilia Sandi dengan NIM V23240033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang autentikasi biometrik dan autorisasi Role-Based Access Control. Pendahuluan, apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi adalah serangkaian langkah, strategi, dan teknik yang dirancang untuk melindungi data, informasi, serta sistem teknologi informasi dari berbagai ancaman seperti akses tidak sah, perusakan, pencurian, atau gangguan operasional. Fokus utamanya adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi yang sering disingkat sebagai prinsip CIA. Dua komponen utama. Yang pertama yaitu autentikasi. Autentikasi adalah proses untuk memastikan dan memverifikasi identitas seseorang, sistem, atau perangkat sebelum memberikan akses ke sumber daya tertentu, seperti data, aplikasi, atau jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak yang mencoba mengakses benar-benar pihak yang sah. Yang kedua yaitu autorisasi. Autorisasi adalah proses atau mekanisme yang menentukan hak akses atau tingkat izin yang dimiliki oleh seseorang pengguna, perangkat, atau sistem untuk mengakses sumber daya tertentu. Proses ini dilakukan setelah identitas pengguna terverifikasi melalui autentikasi. Dalam konteks keamanan sistem informasi, autorisasi memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data, fitur, atau layanan yang sesuai dengan perannya atau izinnya. Autorisasi juga merupakan bagian penting dari manajemen kontrol akses atau akses control management yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Pengertian autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik adalah proses terverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku yang unik dan tidak dapat dipalsukan. Teknologi ini menggunakan data biometrik seperti sidik jari, wajah, retina, suara, atau bahkan pola perilaku seperti cara mengetik untuk memastikan bahwa seseorang yang mencoba mengakses sistem adalah benar-benar pemilik identitas yang sah. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biometrik. Jenis-jenis biometrik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fisik atau physical biometrik, yaitu yang memuat sidik jari. Paling umum digunakan di perangkat seluler atau sistem keamanan. Yang kedua itu pengenalan wajah, menggunakan struktur wajah untuk identifikasi. Yang ketiga ada iris atau retina, yaitu memindai pola di mata. Terakhir adalah palm vein atau pembuluh darah di telapak tangan, memindai pola pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua itu ada jenis biometrik perilaku atau behavioral biometrics yang memuat tiga konsep, yaitu yang pertama suara, yaitu mengenali pola suara unik seseorang. Yang kedua tanda tangan, yaitu menganalisis tekanan, kecepatan, dan pola saat menandatangani. Dan yang terakhir yaitu cara mengetik, yaitu mengukur ritme dan pola mengetik di keyboard. Keunggulan biometrik, yaitu memiliki tiga keunggulan. Yang pertama yaitu keamanan tinggi. Maksudnya yaitu sulit untuk dipalsukan atau dicuri dibandingkan data kata sandi atau PIN. Yang kedua kemudahan, yaitu tidak perlu mengingat kode atau membawa perangkat tambahan. Yang terakhir cepat dan efisien. Maksudnya yaitu proses autentikasi berlangsung dalam hitungan detik. Nah, kelemahan biometrik ini terdapat dalam privasi, yaitu data biometrik sangat sensitif dan beresiko jika dicuri. Yang kedua, kesalahan identifikasi. Dalam kondisi tertentu, misalnya jari kotor atau wajah tertutup, sistem dapat gagal mengenali pengguna. Yang terakhir, biaya. Biaya ini memerlukan perangkat keras khusus yang kadang mahal. Contoh penerapan autentikasi biometrik. Yang pertama yaitu perangkat seluler, menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel. Yang kedua itu sistem keamanan, akses ke ruangan khusus menggunakan pemindai iris atau telapak tangan. Yang ketiga ada backing, yaitu transaksi aman menggunakan pengenalan suara atau wajah. Yang terakhir atau bandara, yaitu autentikasi penumpang menggunakan pengenalan wajah untuk mempercepat proses imigrasi.
Yang kedua, autorisasi Role Based Access Control atau RBAC. Pengertiannya yaitu autorisasi Role Based Access Control atau RBAC adalah metode pengelolaan hak akses yang memberikan izin kepada pengguna berdasarkan peran atau role mereka dalam suatu organisasi atau sistem. Setiap peran memiliki serangkaian hak atau izin yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengguna dengan peran tertentu hanya dapat mengakses atau mendapatkan data fungsi yang relevan dengan tugas mereka. RBAC dirancang untuk menyederhanakan manajemen akses dengan pengelompokan hak akses berdasarkan peran, bukan individu. Komponen utama dalam RBAC yaitu role atau peran. Yang dimaksudkan adalah sekelompok tugas atau tanggung jawab yang terkait dengan fungsi tertentu. Contoh peran adalah admin, manager, editor, atau user. Yang kedua itu permission atau izin. Hak akses tertentu yang diberikan kepada peran seperti mengedit dokumen, menghapus data, atau mengakses server. Yang ketiga ada users, pengguna. Individu atau entitas yang diberi peran tertentu. Setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih akses. Yang keempat atau terakhir ada resources yaitu sumber daya yang meliputi data, aplikasi, atau fungsi sistem yang ingin dilindungi. Cara kerja RBAC. Selanjutnya ada cara kerja RBAC, yaitu yang pertama, pembuatan peran. Administrator sistem membuat peran berdasarkan kebutuhan organisasi seperti admin IT atau staf HR. Yang kedua ada penentuan akses. Setiap peran diberikan hak akses sesuai dengan tanggung jawab. Contoh, admin IT dapat mengubah konfigurasi sistem. Yang kedua ada staf HR hanya dapat mengakses data karyawan. Yang ketiga pengelolaan pengguna. Pengguna ditugaskan ke peran tertentu berdasarkan posisi atau tugas mereka. Yang keempat ada penerapan autorisasi. Saat pengguna mencoba mengakses sistem mengecek peran mereka dan memastikan apakah izin yang diminta sesuai dengan hak akses dalam peran tersebut. Contoh penerapan RBAC, yaitu melalui sistem perusahaan. Admin dapat mengolah seluruh sistem termasuk menambah atau menghapus pengguna. Karyawan hanya dapat mengakses data atau dokumen yang terkait dengan departemennya. Manajer dapat mengakses data tim mereka dan melaporkan kinerja. Yang kedua ada e-commerce. Admin mengelola semua produk, pesanan, dan pengguna. Penjual hanya dapat mengelola produk dan pesanan mereka sendiri. Pembeli hanya dapat melihat produk dan membuat pesanan. Yang ketiga ada aplikasi keuangan. Yang pertama ada supervisor dapat mengatur batas transaksi dan melihat laporan. Yang kedua ada kasir hanya dapat memproses transaksi keuangan. Keunggulan RBAC yaitu efisiensi, mudah mengelola akses karena cukup mengatur peran tanpa harus memberikan izin individu. Yang kedua, keamanan tinggi. Membatasi akses pengguna hanya dapat berfungsi yang relevan, mengurangi resiko kesalahan atau pelanggaran data. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Membantu organisasi memenuhi standar keamanan dan regulasi seperti ISO 27001 atau HIPAA. Yang terakhir, fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi termasuk menambah, menghapus, atau memodifikasi peran dengan mudah. Kelemahan RBAC yaitu kompleksitas. Jika tidak dirancang dengan baik, sistem RBAC tidak dapat menjadi sulit dikelola, terutama untuk organisasi besar dengan banyak peran. Yang kedua, kesalahan penempatan peran. Jika pengguna diberikan peran yang salah, mereka dapat mengakses data atau fungsi yang tidak sesuai. Yang ketiga, pemeliharaan, yaitu memerlukan perbaruan berkala untuk memastikan peran dan izin tetap relevan dengan struktur organisasi. Kesimpulan, autentikasi biometrik dan autorisasi berbasis Role-Based Access Control RBAC adalah dua konsep penting dalam keamanan sistem informasi yang saling melengkapi. Autentikasi biometrik berfokus pada verifikasi identitas pengguna menggunakan karakteristik unik fisik atau perilaku seperti sidik jari, wajah, atau suara. Teknologi ini memberikan keamanan yang tinggi karena sulit untuk dipalsukan, serta kenyamanan karena tidak memerlukan kata sandi atau perangkat tambahan. Namun, perlindungan data biometrik sangat penting untuk menjaga privasi.
Yang kedua yaitu autorisasi RBAC bertujuan untuk mengelola dan mengkontrol akses pengguna setelah identitas mereka terverifikasi. Dalam RBAC, hak akses diberikan berdasarkan peran atau role yang dimiliki pengguna dalam organisasi. Pendekatan ini menyederhanakan pengelolaan izin, meningkatkan keamanan, dan memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang relevan dengan tugas mereka. Hubungan kedua konsep, yaitu autentikasi biometrik, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat masuk ke sistem, sedangkan autorisasi RBAC memerlukan penentukan apa yang boleh dilakukan pengguna tersebut berdasarkan perannya. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, organisasi dapat menciptakan sistem keamanan yang kuat, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.